Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat dan karunia yang luar biasa besar. Itu berjumpa dengan hari raya di antara dua hari raya kaum muslimin dalam setiap tahunnya. Itu hari raya Idul Fitri. Hari raya kembali berbuka setelah kita berjuang, berjihad di bulan Ramadan dengan berpuasa di siang harinya dan sholat tarawih pada malam harinya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena betapa banyak orang-orang yang kita kenal, karib kerabat kita, tetangga kita, rekan kerja kita, yang dahulu dia lebaran bersama kita, kan tetapi tahun ini mereka telah tiada. Karena itulah kita berbahagia karena kita berjumpa di hari yang fitri ini, di hari yang mulia ini, hari raya Idul Fitri. Akan tetapi pada hari ini kita berada dalam dua kondisi yang bertolak belakang. Satu sisi kita bahagia, satu sisi kita bersedih. Satu sisi kita bersuka, satu sisi kita berduka. Di satu sisi kita tersenyum, tertawa, di satu sisi kita menangis berlinang air mata. Kita bahagia diantaranya karena dua faktor. Yang pertama adalah kita bahagia karena kita bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita bahagia di hari raya Idul Fitri bukan karena kita mengenakan pakaian yang bagus, baju baru, bukan gara-gara karena kita bisa makan makanan yang enak, bukan karena kita sekedar berjumpa, bersua dengan keluarga kita, mudik kampung halaman, atau mendapatkan THR, bukan. Akan tetapi kebahagiaan kita pada hari ini karena kita menjadi seorang pemenang yang berjuang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah, dengan berpuasa, dengan sholat tarawih, dengan memberikan sedekah kepada orang miskin, dengan menunaikan zakat fitri, memberi makan buka puasa orang yang berpuasa, membaca Al-Quran, i'tikaf, yang lain-lainnya. Inilah kebahagiaan sejati. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Berbahagia ketika dia sedang berbuka, dan hari ini adalah hari berbuka. Berbuka bukan hanya ketika adzan maghrib dalam satu hari berpuasa, tapi berbuka juga diantaranya adalah berbuka dari sebulan penuh kita berpuasa, yaitu kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Karena itulah tidak ada kebahagiaan hari ini bagi mereka yang tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berpuasa, yang tidak mengerjakan sholat tarawih, yang pada hari ini berbuat maksiat, memamerkan aurat, berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, melawan jenis, kemudian meninggalkan sholat. Tidak ada kebahagiaan bagi mereka, karena bahagia pada hari Idul Fitri milik orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berbahagia karena kita berharap optimis mendapatkan dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, yang berbuat kesalahan, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni semua dosa. Bayangkan jika Allah saja menawarkan ampunan bagi para pendosa, bagi para pemaksiat, bagi orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, bagaimana dengan orang yang mengerjakan ibadah di bulan Ramadan? Yang kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, man qoma Ramadan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, man qoma Lailatul Qadri, siapa yang mengerjakan ibadah tarawih di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Akhirnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita optimis, kita bahagia.
Jika berbuat pendosa saja Allah berikan ampunan, apalagi orang yang berjuang maksimal, berjihad, sampai hari ini kita menyelesaikan itu semua. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita, memberikan pengampunan kepada kita, mengabulkan doa kita di Lailatul Qadar kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang memberi maaf, Engkau mencintai maaf dan maafkanlah kami. Allah kabulkan ini semua. Kita bahagia. Ini diantara poin kenapa kita berbahagia. Tapi di satu sisi kita juga bersedih karena dua hal. Yang pertama, kita bersedih karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Hari raya terakhir kita. Tidak ada yang menjamin. Di antara kita tidak ada yang bisa dijamin bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Merayakan hari raya Idul Fitri seperti sekarang ini tidak ada. Sedangkan di satu sisi kita merasa kurang maksimal, kurang optimal, kita menyesal. Kita tidak totalitas dalam ibadah kita. Mungkin puasa kita hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga saja. Mungkin tarawih kita hanya mendapatkan rasa kantuk saja. Tadarus kita mungkin khotam tapi jauh dari tadabur ayatnya. Mungkin kita menahan lapar dan dahaga tapi kita tidak menahan diri dari dosa-dosa mata, telinga, mulut dan semisalnya. Kita sedih. Karena itulah kita merasa kurang, merasa ingin kembali lagi di bulan Ramadan. Merasa menyesal, ini melahirkan kesedihan bagi hati-hati orang yang beriman. Karena orang yang beriman yang sudah berbuat baik pun menyesal kenapa tidak bisa lebih baik. Dan yang kurang berbuat baik pun menyesal kenapa tidak bisa berbuat baik. Ini lahir dari keimanan. Kita sedih karena kita kurang dalam sisi kuantitas maupun kualitas, apalagi keikhlasan. Belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam kita, tadarus kita, belum tentu. Kita sedih karena hal ini. Yang kedua, kita juga bersedih karena belum tentu kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita boleh bahagia, optimis, berharap. Itu sah-sah saja. Tapi realitanya adalah faktor yang selanjutnya. Bukan apa yang telah kita berlalu, tapi apa yang kita istiqomahkan setelah Ramadan. Ini yang menjadi penentu. Tanda bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang setelah Ramadan. Kata Hasan Al-Basri, inna min jazail hasanah al-hasanata ba'daha. Di antara tanda diterimanya sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Kalau kita setelah Ramadan istiqomah berbuat ketaatan, istiqomah berbuat kebaikan, maka semoga ini kabar gembira bagi kita. Allah menerima ibadah kita, Allah ampuni dosa kesalahan kita. Karena itulah seorang ulama, Bishr Al-Hafi rahimahullah, dalam Lataiful Ma'arif ditanya tentang orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Beliau bilang, bi'sal qaum, ini seburuk-buruk manusia. Alladzina la ya'rifuna haqqan lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Orang yang tidak mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Beliau melanjutkan, inna saleh, orang soleh yang sesungguhnya alladzi yata'abbad, yang beribadah, wa yatahid, dan berjuang as-sanata kullaha, di sepanjang tahun. Inilah orang yang sebenarnya beribadah tidak hanya di bulan Ramadan saja. Dan di antara ibadah-ibadah yang bisa kita istiqomahkan, ya, ibadah Ramadan kita yang bisa kita lanjutkan, yang pertama adalah berpuasa. Karena itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, man shoma Ramadan tsumma atsba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahar. Siapa yang berpuasa sebulan penuh Ramadan, kemudian mengiringinya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, nggak harus berurutan, 6 hari, maka kata Nabi seperti pahala puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena dalam Islam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. 30 kali 10 300, 6 kali 10 60, 360 1 tahun. Atau minimal 3 hari setiap bulan. Dalam hadis Ahmad dikatakan, saumu syahri sabar, berpuasa di bulan kesabaran, bulan Ramadan, wa salasati ayyamin kulli syahr, dan berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, saumud dahar, kata Nabi, puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena 3 hari dalam setiap bulan kalikan 10, 30, artinya puasa sebulan penuh, setiap bulan berarti sepanjang tahun. Yang kedua di antara ibadah adalah sholat malam, sholat tarawih kita. Mungkin tidak harus 11 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 3 rakaat sama witir.
Bahkan boleh 1 rakaat witir saja, sesuai kemampuan kita. Tidak harus di akhir malam, tidak harus setelah bangun dari tidur, bisa sebelum kita tidur sebagaimana sholat tarawih kita. Dan kita istiqomahkanlah ini, jangan sampai hanya sholat malam di bulan Ramadan saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ya Abdullah la takun misla fulan, wahai Abdullah jangan kayak si fulan. Kenapa? Karena yakumul lail tsumma fataraka qiyaman lail. Dahulu dia rutin sholat malam, kemudian dia tinggalkan belas sama sekali, tercela. Kalau kita sudah istiqomah 30 hari sholat malam, maka kita istiqomahkan, meskipun sedikit. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ya, nggak harus one day one juz, tidak harus. Akan tetapi adalah 1/4 juz atau mungkin setengah juz, sesuai kemampuan kita. Jangan sampai 1 hari berlalu kita tidak membaca kalamullah. Meskipun sedikit, yang penting rutin. Inilah kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang kontinu, yang rutin, yang berkesinambungan, yang istiqomah meskipun hanya sedikit. Dan akhir kata, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang istiqomah, bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita pasca Ramadan, selepas Ramadan, sehingga ini menjadi tanda Allah menerima amal ibadah kita dan tanda Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan inilah adalah kebahagiaan sejati bagi kita seorang mukmin. Sebaliknya, kalau kita ternyata hilang semua ibadah-ibadah kita, ya, ketika berkumandang takbir-takbir menggema, hilang juga ketaatan kita. Kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak berbuat ibadah-ibadah. Sampai Ramadan tahun depan, mungkin kita akan termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, malaikat terbaik, yang diaminkan oleh Nabi, manusia terbaik. Apa doanya? Nabi SAW pernah suatu ketika dalam hadis Bukhari, dalam Adabul Mufrad, dan semisalnya, Nabi pernah menaiki mimbar. Beliau mengucapkan amin, amin, dan amin. Sahabat keheranan, ya Rasulullah, tumben kau mengatakan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Kata Nabi SAW, barusan malaikat Jibril datang mendatangiku. Dan dia mendoakan ragima'an furrajul. Ya, celakalah, tersungkurlah seseorang. 3 orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat Nasa'i dikatakan, dakhala alaihi Ramadan. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan, suman salah, kemudian bulan Ramadan berlalu meninggalkannya, falam yughfarolah, tanpa diampuni dosa-dosanya. Karena itulah kita berharap kita bisa istiqomah, kita merenungi, mempertahankan bagaimana biar kita bisa istiqomah selepas Ramadan, karena inilah tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, dan semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan dengan keadaan yang lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran media adalah salah satu kunci penanganan pandemi COVID-19. Menjaga hak publik atas informasi menjadi kebutuhan mendasar. Menyelamatkan ekosistem pers adalah investasi masa depan. Selamatkan warga, UMKM, dunia usaha, dan pers Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Lebaran di rumah saja selama COVID-19. Sama-sama kita saling mendoakan semoga wabah corona ini bisa cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Kami segenap keluarga besar Palembang Express mengaturkan salam dari jauh kepada seluruh saudara-saudara kami umat muslim yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Kami mohon maaf kalau dalam penyajian berita-berita rubrik-rubrik dari Palembang Express ada kekurangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.